Setiap orang tua di dunia ini pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Begitu pula dengan saya. Video ini spesial untuk anakku. Surat untuk anakku. Oke teman-teman, kali ini saya akan bercerita dan juga sharing sedikit. Terkhusus video ini saya persembahkan untuk anak saya. Di tanggal 28 Dzulhijjah kemarin, saya dikaruniai seorang anak laki-laki yang menjadi sebuah kebanggaan, menjadi sebuah kebahagiaan buat saya dan juga istri saya. Dan setiap orang tua pasti ingin yang terbaik buat anaknya. Begitu pula dengan saya. Saya membuat video ini saya khususkan untuk anak saya karena memang di video ini saya akan membuat sebuah video yang bertujuan bisa ditonton oleh anak saya kelak dan akan menjadi sumber pengetahuan dan inspirasinya. Ayah membuat video ini bertujuan agar kamu bisa mengerti apa yang ayah inginkan dari kamu, dan semoga kamu menjadi orang yang soleh, berguna bagi agama, bangsa dan negara, berbakti pada orang tua, dan tentunya mengerti Islam sebagai agama yang terbaik dan kamu mau mempelajarinya. Tentunya kamu bisa menjadi seorang yang bisa menjaga dirimu dan keluargamu kelak dari api neraka, dan kamu tahu jalan pulang menuju surga. Di video pertama ini saya akan bercerita kepada kamu kenapa ayah memberi nama kamu Ibrahim. Setiap orang pasti ingin yang terbaik buat anaknya, bukan begitu kan? Dan saya memberikan nama kamu Ibrahim karena ada sebab-sebab tersendiri gitu. Nama adalah doa. Jadinya ayah ingin memberikan nama yang terbaik sesuai dengan doa ayah. Biasanya orang-orang kan memberikan nama anaknya karena memang ingin berdoa. Orang yang menginginkan anaknya kaya dikasih nama-nama yang orang-orang kaya gitu ya. Sekarang mungkin orang terkaya di dunia adalah Elon Musk atau Jeff Bezos. Biasanya anak-anaknya akan dikasih nama seperti itu gitu. Dan kalau memang suka dengan nonton sinetron dan ingin menjadikan anaknya sebagai artis gitu, biasanya dikasih nama-nama yang memang sesuai dengan bintang film gitu ya. Ya nggak salah sih, karena memang berbeda pengetahuan, berbeda konsep hidup membuat orang akan memilih nama yang berbeda juga ya. Dan itu nggak ada yang salah. Setiap nama pasti yang diberikan oleh orang tua itu pasti indah gitu ya. Dan ayah juga punya alasan tersendiri kenapa memberikan nama kamu Ibrahim. Setelah kamu lahir, sebenarnya sebelum kamu lahir sih, sebelum kamu dilahirkan, ayah sudah mencari nama dan menemukan nama yang tepat buat kamu, yaitu Ibrahim. Dan untuk nama yang terbaik, saya percaya bahwa yang pas buat panutan adalah Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran tersendiri juga Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah atau panutan yang terbaik gitu. Dan setelah itu ayah mulai mencari tahu nama-nama Nabi, nama-nama anaknya Nabi, nama-nama sahabatnya Nabi gitu. Mulai dari anaknya Nabi memberikan nama kepada anaknya. Ada yang namanya Al-Qasim, ada yang namanya Fatimah, ada yang namanya Ruqayyah gitu. Semua nama-nama itu satu suku kata. Dan ayah kembali mencari tahu nama-nama sahabatnya Nabi gitu. Nama-nama sahabatnya Nabi diberi nama, ada yang namanya Umar, ada yang namanya Ali, ada yang namanya Utsman, ada yang namanya Abu Bakar, yang nama aslinya adalah Abdullah gitu. Semuanya satu suku kata. Setelah itu saya mencari tahu nama-nama Nabi gitu ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Lut, Ishak, Yakub. Nama-namanya satu suku kata semua gitu. Dan itu kayak berbeda dengan kebanyakan kita pada saat ini yang memberikan nama panjang-panjang gitu ya. Ada yang 3 suku kata, bahkan sampai 4-5 suku kata, panjang sekali. Dan bahkan kita sering lupa siapa namanya
kita tahu nama panggilannya tapi kita nggak tahu nama aslinya siapa, panjangnya semua itu ya. Dan setelah tahu nama-nama anak Nabi, sahabat Nabi, dan nama-nama para nabi, saya juga mencari tahu tentang nama-nama ke ustadz-ustadz gitu ya. Apa sih saran ustadz A untuk memberikan nama kepada anaknya, ustadz B, saya pelajari semuanya. Dan saya nemu ceramah Ustadz Syafiq Riza Bestalama, dan pada saat itu dia berkata bahwasanya lebih baik menggunakan satu suku kata sebagai nama anak gitu. Karena Nabi pun memberikan nama anaknya satu suku kata. Sebagai umatnya, kita lebih baik mencontoh beliau dalam memberikan nama gitu ya. Dan setelah itu saya akhirnya memutuskan untuk memberikan nama kamu Ibrahim. Kenapa? Karena ayah punya alasan tersendiri. Kenapa? Karena saya itu suka dengan cerita Nabi Ibrahim. Iya, Nabi Ibrahim. Saya sangat terharu dan sangat merasa bergetar hati ayah saat mendengarkan cerita tentang Nabi Ibrahim. Yang pada saat itu Nabi Ibrahim akan dibakar oleh kaumnya gitu ya. Singkat ceritanya, pada saat itu kaumnya Nabi Ibrahim itu sedang berkumpul untuk membuat api yang sangat besar, sampai-sampai orang-orang itu tidak bisa mendekat dengan api itu. Sehingga sebelum kaumnya itu membakar Nabi Ibrahim harus dibuatkan alat lontar dari jauh supaya tidak usah mendekati api tersebut gitu ya. Betapa besarnya api tersebut untuk membakar satu orang, yaitu Nabi Ibrahim. Dan pada saat itu sebelum Nabi Ibrahim dilontarkan ke api tersebut, datanglah malaikat Jibril yang bilang kepada Nabi Ibrahim, yang intinya seperti ini: kamu mau pertolongan saya apa tidak? Kalau kamu menyuruh saya memadamkan api tersebut, saya akan padamkan api tersebut. Kalau kamu menyuruh menyuruh saya menghabisi kaummu, saya akan menghabisi kaummu gitu. Dan Nabi Ibrahim menjawab seperti apa, dan ini adalah kunci kenapa saya sangat suka dengan cerita ini dan saya ingin menjadikanmu orang seperti ini. Saat itu Nabi Ibrahim bilang bahwasanya, kalau sama kamu malaikat Jibril, saya tidak butuh bantuanmu, tapi sama Allah saya sangat butuh bantuannya Allah gitu. Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat berserah diri kepada Allah. Apa-apa Allah. Kalau ada masalah apa-apa, mintanya sama Allah. Kalau ada keluh kesah apa-apa, keluh kesahnya pertama sama Allah. Jadinya ayah ingin membuat kamu orang yang sangat kuat tauhidnya, orang yang selalu mentauhidkan Allah, orang yang selalu mengingat Allah dimanapun kamu berada, orang yang selalu bergantung kepada Allah. Apa-apa Allah. Ingat nak, bahwasanya ayah itu tidak akan bisa memberikan apa-apa kepada kamu tanpa persetujuannya Allah, tanpa kasih sayang Allah. Allah yang menggerakkan hati ayah untuk menyayangi kamu. Jadinya kamu harus bergantung, beribadah kepada Allah, meminta segala sesuatu kepada Allah, jangan ke selain makhluk ya nak. Bahwasanya dosa terbesar adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah. Dan itulah alasan ayah kenapa memberikan nama kamu Ibrahim, karena ayah ingin kamu meneladani Nabi Ibrahim. Kamu meneladani bagaimana Nabi Ibrahim mentauhidkan Allah, bagaimana beliau sangat berpegang teguh pada keyakinan kepada Allah, bahwasanya Allah itu bisa memberikan kamu jalan keluar dari arah yang tidak kamu sangka-sangka. Dan terbukti pada saat itu Nabi Ibrahim benar-benar dimasukkan ke api tersebut, tapi Nabi Ibrahim tidak kebakar. Allah yang menciptakan api itu nah. Allah yang menjadikan api itu dingin buat Nabi Ibrahim. Terbukti bahwasanya kuasa Allah memang sangat besar, dan kamu akan bahagia jika kamu hanya bergantung kepada Allah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah. Jangan sekali-sekali kamu meminta pertolongan kepada selain Allah ya nak. Janganlah kamu berbuat syirik. Semoga video ini bermanfaat buat kamu ya nak. Semoga video ini menjadikan semangat kamu untuk menjadi orang yang selalu mentauhidkan Allah. Apa-apa Allah, kamu harus bergantung dan berserah diri kepada Allah. Nescaya kamu pasti akan bahagia. Oke, sekian untuk video pertama ini. Semoga bermanfaat ya nak.